سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحاصل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى والدلال على الخير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang mengenai tingkatan-tingkatan halal dan juga nanti akan dibahas juga tentang tingkatan-tingkatan haram sebaliknya. Kemudian dikatakan kemarin, jadi tingkatan halal itu nanti ada 3 ya. Yang halal mutlak, yang kemarin kita sudah bahas tentang halal mutlak, halal yang murni. Kemudian yang sekarang berikut masih di dalam pembahasan itu. Jadi halal murni itu kalau zaman sekarang sangat sulit. Yang banyak itu halnya sudah hendak murni lagi ya, tapi apa tadi dilihat dohirnya nanti. Kalau zaman sekarang melihat dohirnya. Yang kemarin kita bahas apa? Waqad kana salafus saleh, waqad kana minas salafus saleh rahimahullah man iktasara ala aklil hashish hatta hadara jasaduh. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri Ibrahim Adham rahimahullah rahmatullah alaihima idza lam yujidal halal alladhi hada wasfuh yastaffani ramal wa kana yaqum lahuma bitaqaddiyah maqam at-ta'am. Orang-orang salaf dulu banyak mereka ini saking menjaga hal tadi sampai mereka makannya ini makan rumput-rumputan yang ada di hutan. Sampai menghijau jasadnya. Sufyan Ats-Tsauri dan Ibrahim bin Adham juga begitu. Kalau mereka berdua tidak mendapati sesuatu yang halal, maka yang telah disifati tadi di atas, maka mereka menggenggam, gitu ya, mereka menggenggam pasir. Wa kana yaqum lahumma bitaqdiyah maqamatan, dan menjadikan pasir ini sebagai pengganti makan, gitu ya. Karena sudah nggak ada halal. Apa tadi? Saking takutnya, gitu ya. Saking takutnya terhadap haram atau syubhat. Sampai segitu usaha mereka. Dulu. Nah, sekarang ya lebih rusak lagi sekarang. Sekarang ini orang jadi aulia, jadi wali itu sulit karena tadi itu kebanyakan kalau makan itu kurang terkontrol kalau masalah makanan. Kemudian wa minal hasya'is al mawjuda fi ba'dil jibal, dan juga termasuk rumputan-rumputan yang ada di sebagian gunung. Di sebagian gunung-gunung wal audiyah, di sebagian lembah. Ini yang masih murni kehalalannya. Ma yumkinul insan at-tanawul lah wal iktitar alaih, yang mungkin yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan iktisar alaih, dan hanya meringkas, hanya dia mencukupkan diri untuk makan itu.
Wallah yu'inul abd ala qadri niyati wa qasdi. Allah Ta'ala ini akan menolong hambanya sesuai ukuran niat dan tujuannya. Kalau kita mau ada aja jalan, ya. Walaupun enggak kita berusaha kayak semacam ini, enggak usah makan rumput. Cuma kalau kita usaha ada niat, insya Allah halal masih banyak, begitu. Ya, penting ada kemauan. Gara-gara nggak ada kemauan, orang tadi itu akhirnya dia terjebak dalam haram. Makanya ada ungkapan yang halal, yang haram saja sulit, apalagi yang halal, apalagi yang halal, gitu ya. Sampai segitunya. Ya. Tapi kalau Allah kalau ada niat mesti ada jalan. Ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua. Min darajatil halali, termasuk derajat kehalalan adalah ma yakunu halalan mutlaqan, sesuatu yang halal secara mutlak, sofian bersih, tapi min ihda jihataihi, dari salah satu sisinya. Ya, satunya ini dari salah satu sisi, gitu ya. Jadi satu sisinya halal mutlak, satu sisinya enggak, karena sudah ada sesuatu tercampur, terkontaminasi gitu. Seperti contohnya wa misaluhu, dan contohnya adalah man ya'khudul hasyish wal hatab minal audiyah ma'al ihtiyat fi akhdhi dzalika. Ada orang yang ya'khudul hasyish, mengambil hasyish ini rumput, wal hatab, kayu bakar, di hutan, enggak ada pemiliknya, murni kan, milik Allah Ta'ala. Ya. Mal ihtiyat, dengan berhati-hati dia, fil akhdida fi akhdalika, di dalam mengambil hal tersebut, summa yahmilu ilal amakin allati yuba fiha, kemudian dia bawa itu ke tempat-tempat yang akan nanti bakal dijual itu. Fayabi'uhu, maka nanti dijual itu kayu, wasyari bisamani, dan dia membeli dengan harga tadi, dengan uangnya tadi, hasil kayu, hasil rumput tadi, yang tadi rumputnya halal, kayunya halal, dijual. Nah, dijual dari orang. Nah, ini kita tidak tahu orang ini. Nah, juga ya. Dan membeli dengan uang tadi, bisamani, samani harga atau uang. Dia membeli dengan harganya, dengan uang tadi, dengan harga kayu tadi, ma yahtajuhu min ta'amin wa ghairi, apa yang diperlukan dari makanan dan lain-lain. Ini sudah tidak mutlak lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis ini orang makanannya bagaimana, dapatnya bagaimana, buatnya. Ya, memang ya, kita cuma lihat dohirnya saja, tidak perlu masuk ke dapur, tidak usah gitu ya. Cuma tetap ini tidak mutlak, gitu ya. Karena tadi ya tidak yakin 100%. Wa yura'i asbabal wara', dan dia tetap memperhatikan, menjaga ya penyebab wara' fi jam'i dzalika ma'al iktisar fi ta'amih, dengan hanya meringkas makan. Iktisar ini makannya ringkas, maksudnya enggak banyak, secukupnya. Ya, walibasi, dan pakaiannya, ala malabudda minhu, secukupnya. Wa qad daraja ala misli dzalika jamaah minas salafus saleh, dan sungguh telah naik ya, atas hal itu. Maksudnya yang kedua ini tetap nanti masuk ke dalam mahkom kepada ashabun sholihin. Gitu ya. Tapi tetap menjaga warok, menjaga halal haram. Tapi masih di bawahnya, bukan yang murni mutlak betul, bukan. Kemudian derajat yang ketiga, min darajatil halal alladzi la yakunu min jihataihi jami'an min dalikal halal mutlak, yang tidak ada dari dua arahnya itu semuanya. Dari halal mutlak ini enggak ada. Ya, dari dua sisinya halal mutlaknya sudah enggak ada. Dari dua sisinya ini enggak ada yang mutlak. Nah, yang kebanyakan sekarang ini, yang ketiga ini sekarang. Walakin yuhassiluhu sahibu bil iktisab bisona'ah, akan tetapi dihasilkan tadi barang tadi oleh pemiliknya
dengan melalui iktisab bekerja. Dengan apa nih? Iktisab berusaha, kasab bisonaatin dengan membuat sonaah, sonaah itu pabrik ya. Kalau hirfah ini sama sebenarnya, cuma lebih kecil. Apa industri, apa tadi inilah ya, kerajinan tangan. Jadi sama. Sonaah, hirfah ini hampir sama, cuma kalau sonaah ini yang besar. Nah, gitu ya. Ada orang bikin pabrik rokok, misalnya ya, buat rokok mas atau bikin pabrik apa gitu ya, bikin pabrik makanan apa. Ya. Pabrik apa tadi? Kacang apa mungkin ya. Pabrik banyak karyawan namanya sonaah. Tapi kalau hanya pengrajin, mungkin karyawannya 1-2 ya bikin apa pengrajinan ini hirfah. Ya sama sebenarnya sama ya. Kal wiraqah, seperti kertas, apa tadi? Tukang kertas. Ya. Wal khiyatah, apa tadi? Penjahit. Wat tajarub, pedagang. Tajarub ya, tajarub. Wa nahwi dzalika dan lain-lainnya. Ini semuanya halalnya ini halal bukan mutlak. Ya. Walaupun pedagang ini adalah afdhalus sona'ah, paling bagusnya pekerjaan adalah pedagang. Karena Allah Ta'ala menjadikan rezeki itu 90% itu ada di pedagang. Dari 100%, 90-nya ada di dagang, 10-nya ada di yang lain-lain. Makanya kalau orang dagang sukses maka pasti kaya. Nah gitu. Maka kalau bisa belajar dagang, ya. Belajar dagang, kalau ada teman kok sukses ya apa, cari ilmunya ya gitu ya. Cari ilmunya. Ojo jadi apa namanya? Ojo jadi pegawai kalau bisa. Jadi bos gitu ya. Jadi bos, belajar dagang, kalau punya lahan ya lahan saja dipaculi. Tapi tidak ada salahnya kalau dia dengan berdagang, karena rezeki itu 90% ada di perdagangan, 10-nya dibagi yang lain. Wa bi ta'ati asbabit tajarub, dan juga dengan menjalankan sebab-sebab perdagangan. Dia menjalankan sebab-sebab perdagangan. Macam perdagangan itu banyak macam-macam. Minal bai' dari jual beli, wasyira jual beli, wa nahwihima dan lain-lainnya. Pokoknya ya apa caranya dia dapat uang tadi. Dengan jual ini, jual itu, usaha ini, usaha itu, ya, itu perdagangan. Kalau sona tadi memang dia buat pengrajin gitu ya, dari barang yang nggak bisa, dari barang terus dia olah terus jadi apa bisa dijual. Ini namanya. Tapi kalau perdagangan ini apa tadi? Dia kulaan apa gitu ya? Dia kulak dijual. Kulak ini namanya dagang. Nggak buat sendiri, tapi ngambil dari orang lain dijual, diambil, dibeli, dijual lagi. Ini namanya dagang. Wa huwa fi jami' dzalika ya'khudhu bit taqwa. Dan ini semuanya tetap ya, semuanya tadi dia mengambilnya berusaha ya, dia mengambilnya bit taqwa dengan ketakwaan, wal wara' dan wara', wat tahari dan teliti, dan dengan teliti tahari ya, wal ihtiyat dan hati-hati. Ala niyatin sholihah, dengan niatan yang bagus, fil isti'anah ya, di dalam isti'anah ini untuk meminta tolong dia, bima yuhassiluhu, supaya bisa di dalam hal supaya dapat bisa membantu gitu ya, dapat membantu, bima yuhassiluhu, dengan apa yang ia hasilkan dari pekerjaan tadi ya, bisa membantu min dzalika ala taatillah, bisa membantu untuk melakukan taat kepada Allah, wa iqamati amri, dan melaksanakan perintahnya, wa alal iktisar, dan hanya mengambil, meringkas, ngambil ya secukupnya, mala ghina lahu, ngambil yang seperlunya, nah, gitu ya, yang dia tidak punya, ngambil seperlunya, fi ta'amihi, di dalam makanannya, walibasihi, dan apa tadi, dan pakaiannya, wasair hajatihi, dan seluruh keperluannya, wa ala niyatit tasadduq wal badal, dan dengan niatan untuk disedekahkan dan dicurahkan, bima zadahu, dengan apa yang selebihnya ya, min dalika, dari hasil tadi ya, dari hasil pekerjaannya tadi, fi wujuhil khair, di dalam hal-hal kebaikan, wasubulil ma'ruf, dan
jalan-jalan ma'ruf ya, wal bir, jalan-jalan kebaikan sama. Liwajihillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ini derajat yang ketiga. Yang tadi? Insya Allah banyak kita di sini. Tapi tetap gitu ya tadi, walaupun kita hasilnya itu tadi diambil sedikit seperlunya, dan kalau bisa nanti sisanya dicurahkan kepada kebaikan. Bagaimana kalau dia menyimpan? Tidak apa-apa juga. Nyimpan ini jangan juga dalam rangka apa? Gitu ya, yang kemarin kita bahas tadi, kita sebutkan menyimpan harta. Menyimpan harta ada di ATM lah, atau diletakkan di bawahnya kasur, banyak kan seperti itu. Bagaimana? Ya, lihat dulu pekerjaannya. Kalau dia pekerjaannya memang rezekinya itu tidak tiap hari, berarti tidak apa-apa menyimpan tadi itu. Dia berarti ini namanya manajemen. Ya, manajemen nanti biar dia tidak susah gitu ya, biar tidak susah nanti, biar ibadahnya tuh enak, ngajinya enak kan gitu kan. Ya. Dia punya harta hartanya ini bisa dimakan selama 6 bulan gitu ya. Selama 6 bulan. Panennya nanti cuma 6 bulan. Dia bakal dapat uang ini kerja 6 bulan lagi. Maka kalau dihabiskan sekaligus 6 bulan dia garut-garut. Ya. Susah makan apa besok ada. Walaupun dia Allah ya, cuma makomnya orang biasa seperti itu. Ya. Jadi dilihat dulu cara mendapatkannya. Kalau dia tiap hari dapat, tiap hari 100.000 ya tidak apa-apa dia habis no. Ya. Kalau besok masih dapat gitu. Ya, tokonya masih berlaku tiap hari, tidak apa-apa ya, dihabiskan tiap hari tidak apa-apa seperti orang-orang salaf dulu. Tapi kalau petani atau apa gitu ya, enggak, jadi diatur. Nanti kalau dia bisa ngatur pasti ibadahnya enak. Nah, gitu ya. Seperti itu, ngaji tetap aksis. Nanti kok gak susah duit, ono simpanan gitu ya. Bukan berarti hubudunya enggak, ini ngatur namanya. Karena tadi itu ya, karena dilihat dari apa tadi bentuk datangnya uang tadi seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian ad-darajatur rabi'ah, derajat yang keempat minal halal, daripada harta halal tadi adalah ahwalul mukhallitin, keadaan-keadaan orang yang mukhallit. Mukhallit ini orang yang mencampur adukkan antara halal dan haram. Jadi enggak begitu peduli. Yes, enggak ngurus, mukhallit gitu ya. Alladzina, orang mukhallit, alladzina yaitu mereka yang la yahtarizun, yang tidak menjaga fi muamalatihim, di dalam muamalah mereka, transaksi mereka, dari segi akhdan, baik ngambilnya, watarkan atau meninggalkan atau memberi, itu minasyubhat, tidak menjaga daripada hal-hal yang syubhat. Sing penting dapat, begitu. Wala yataharrauna, mereka tidak teliti, pokoknya dapat begitu. Enggak urusan penting dapat. Nah, ini kadang-kadang juga banyak sekarang seperti itu. Merem gitu ya. Padahal sudah tahu ini kok enggak, ini ano haram ini kok ini. Tapi merem, Yesus anak karo begitu. Nah, ini derajat yang keempat, ini berbahaya nanti gitu ya. Berbahaya. Ya. Jadi dia bermuamalah dengan orang yang contohnya ya, dia bermuamalah dengan orang ahli bank misalkan. Wes gak apa-apa ya, selama dia ini punya punya 2 usaha kok. Dia ini pegawai bank, tapi di sisi lain dia punya tanah hektaran dia. Nah, saya husnudzon mungkin saja ini yang dikasih saya ini yang hasil tanahnya, kan gitu. Kan belum tentu. Lawang dia pegawai bank kok, gitu ya. Tiap bulannya dia gajinya mungkin 10 juta, misal seperti itu. Tapi di sisi lain dia kaya, dapat warisan dari orang tuanya, dia orang kaya juga dia. Jadi hartanya ini antara haram dan halal. Kalau kita bermuamalah dengan dia, masuk yang terakhir ini. Nah, gitu ya. Orang-orang yang ahli wara, ulama yang para aulia enggak mau ini, ditinggal. Enggak bakal mau urusan dengan ini. Tapi kalau orang mukhallid, ya, orang yang enggak begitu urusan, dia bakal beralasan. Insya Allah yang dikasih saya ini adalah hasil yang dari tanahnya.
insya Allah bukan ini. Saya tahu kok, gitu ya, beralasan. Wal ghalib alaihim at-tasahul. Biasanya mereka ini tasahul, menggampangkan. Kebanyakan ya wal ghalib, ya umumnya orang seperti ini menggampangkan. Waqilatul akhad bittaqwa, dan dia sedikitnya mengambil dengan ketakwaan. Dia mengambil ndak dengan ketakwaan. Ya, waqilatul akhad bittaqwa fima ya'khuduna wa yatrukun, dan sedikitnya mengambil dengan cara ketakwaan di dalam apa yang mereka ambil dan mereka kasih, atau di dalam muamalah mereka. Hatta taqsur syubhah fi amwalihim, sampai sehingga banyaklah syubhat di harta mereka. Nah, ini bahaya gitu ya. Walaupun masuk akal dalam fikih, masuk akal juga dalam dibenarkan. Karena ini masih syubhat gitu ya. Cuma orang yang warok enggak bakal ke sana. Nah, gitu ya. Enggak bakal ke sana. Waqtakhlitat fima fi aidihim, dan campur aduk di dalam apa yang ada pada tangan mereka. Harta itu campur aduk sudah antara halal dan haram. Karena mereka sudah tidak peduli. Maka nanti orang ini masuk wa fihim yuqal, dalam hal ini mereka akan dikatakan, disebutkan dalam hadis dalam maqalah disebutkan man lam yubal ya, man lam yubal min aina ya'khudul amwal lam yubalillahu bihi min aybabin yudkhiluhu min abwabin nar. Dihafal kalau bisa ini ya, walaupun yang lain tidak bisa, ini sudah jadi satu mutiara, sudah nanti bisa dijabarkan dengan banyak. Dikatakan man lam yubal, siapa yang tidak peduli, enggak urusan ya, masa bodoh gitu ya. Min aina ya'khudul amwal, dari mana dia mengambil harta, maka nanti juga lam yubalillah, Allah juga tidak peduli. Allah bakal juga masa bodoh nanti gitu ya. Min aybabin yudkhilun min abwabil nar, dari pintu mana dia bakal dimasukkan ke neraka, terserah Allah. Embuh neraka jahim, jahannam, ladha, terserah. Ya, embuh di fidratil asfali minan nar, terserah Allah taala. Karena dia sudah tidak peduli lagi. Allah juga tidak bakal peduli. Nanti neraka yang ada di pintu yang bagian mana juga Allah tidak bakal peduli. Besar kan imbasnya ya. Padahal dari segi syariat ada benar maksudnya masih diterima gitu ya, masih dari segi syariat masih diterima, cuma imbasnya besar ya, bahayanya besar. Fahadil arba'at darajat hiya darajatul halal. 4 ini adalah derajat kehalalan. Wa tuqabiluh, dan kebalikannya, wa tuqabiluh, dan di hadapannya atau kebalikan dari ini adalah arba' min darajat minad darajat hiya darajatul haram wal mahdurat. Ialah derajat-derajat haram yang berbahaya, dan mahdurat ini yang berbahaya. Wa syubhat wal muskilat, dan derajat-derajat ini syubhat, harta syubhat wal muskilat, dan yang menyulitkan, sulit gitu ya. Maksudnya sulit ini maksudnya sulit kita prediksi antara halal haramnya. Ini nanti ada 4 juga. Kebalikannya nanti ya. Apa itu? Ada pertama halal mutlak, sama seperti tadi seperti kemarin. Ya, halal mutlak, ada haram mutlak, ada haram masih remang-remang, gitu ya. Al-ula, yang pertama, minha diantaranya itu adalah al-haramul mutlak, haram yang mutlak. Alladzi la yahillu biwajhin illa inda ad-daru'i ittirar, yang tidak akan halal dengan cara apapun, biwajhin, dengan cara apapun, illa indal ittirar, kecuali terpaksa. Ada halal mutlak, tidak bakal halal ini barang dengan cara apapun kecuali darurat. Kalau darurat maka halal sebentar. Apa itu? Wadzalika mislul maitah waddam, seperti bangkai, darah, dan dagingnya khinzir, babi. Ini haram mutlak, ya apa dibolak-balik bakal haram. Ya. Ada minyak babi ya haram juga gitu ya. Ya. Siungnya babi ya haram juga. Apapun dibuat apapun tetap haram, enggak bakal bisa menjadi halal sampai kapanpun.
Wal khamr dan khamr. Nah, ini khamr enggak bakal jadi halal. Selama dia khamr, gitu ya. Selama khamr ya apa diolah jadi apa? Jadi whisky apa gitu ya. Dia bukan banyak kan kalau kita lihat tuh nama botolnya macam-macam. Tetap jaddul kilab wahid, gitu ya. Apa? Mbahnya anjing itu satu. Kere, asu. Ya tetap kere, gitu ya. Jaddul kilab wahid. Apa? Ya tetap asu ya, gitu ya, sama aja. Tetap haram. Walaupun dirubah nama, dirubah ini, dirubah itu, tetap namanya haram. Kemudian wa darajatus tsaniyah, derajat yang tingkatan yang kedua, wahwa derajat kedua daripada hal-hal yang haram, sesuatu yang haram tadi. Ma huwa halal bi fi nafsi, barangnya halal. Tapi jadi haram. Kal hintoh gandum, wasyair sama nih ya, wat tamar kurma, zabib, anggur. Tapi walakinnahu mamluk li ghairik, dimiliki orang lain bukan milik sendiri. Kita ambil itu haram gitu ya. Fa innahu la yazal muharraman alaik, tetap itu haram bagimu coba diambil. Ila an yasil ilaika biwajhin syai' fi syara'. Sampai barang ini sampai kepadamu dengan jalan yang sah, gitu ya, dengan cara yang sah sesuai syariat, gitu maksudnya. Ya, sampai barang ini sampai barang ini nyampe kepada engkau dengan cara yang sah, gitu ya. Yang sesuai syariat, dari segi syariat. Apa itu? Ya beli. Nah, gitu ya. Minasyara, beli, jual beli, ya dibeli, atau wahibah dihadiahkan, iris diwariskan, dan lain-lainnya. Pokoknya yang sesuai syariat. Jadi tidak harus beli. Jadi kita tidak harus beli barang itu. Untuk jadi halal tidak harus beli. Bisa jadi kalau dihadiahkan, gitu ya. Atau dia utang, terserah gitu ya. Wa nahwu dzalika. Kemudian derajat yang ketiga asyubhat allati asluhal haram. Barang syubhat yang asalnya haram. Jadi asalnya haram terus jadi syubhat. Nah, ini juga nanti. Tapi ini masih ada kan, jadi yang tadi ada 4 derajat, sama juga yang haram ada 4 derajat. Ini. Wa inna matasiru halalan bi amrin mashkuk fih. Hanyalah menjadi halal dengan perkara masykukin. Masykuk ini yang apa tadi? Yang diragukan. Menjadi halal dengan perkara yang diragukan. Dia apa ini? Dihela. Nah, gitu ya, dihela nanti dicarikan dalil. Bisa menjadi halal. Cuman soro dia ini. Ya, gitu. Jadi asalnya halal, haram memang ini. Cuma dia ini dihela akhirnya menjadi haram. Nah, gitu. Kayak darah. Darah kan najis kan, haram kan. Maka nanti kalau kita baca kitab, jadi darah itu sampai anak pernah ini dari suatu atau mana. Jadi darah ini nanti bisa menjadi suci seperti itu. Ya, bisa jadi kalau sudah menjadi suci bisa halal juga. Dengan apa ini? Dicari dalil, dicari Allah asal, cari akwal sampai nanti ada gitu dalam kitab tadi itu. Karena darah ini kan asalnya dari barang suci kan. Dari makanan, dikonsumsi, kemudian diolah di dalam perut kita ini jadinya darah dan semacamnya. Sampai segitu. Ya. Tapi la ya'khudhu bi ahlul haq wat taqwa, enggak bakal ngambil ini orang yang hak, yang ahli takwa, ya enggak bakal ngambil. Wala yu'awwiluna dan enggak bakal bersandar walaupun nanti misalkan dicarikan dalil ternyata ada, tapi memang ini asalnya haram tadi. Memoro jadi halal, misalnya. Masuk akal misalkan, ada dalilnya misalnya seperti itu.
Tapi ahlul hak tidak bakal ngambil. Dan tidak bakal dia berharap atau yu'awil, tidak bersandar, tidak berharap dan tidak bakal ke sana gitu maksudnya. Yu'awil. Tidak bakal bersandar kepada tadi hal yang yang ketiga tadi. Wa inna ma yaqa fihi wa yusari ilal akhad man qalla ilmuh. Dan hanyalah akan jatuh dalam hal ini, akan jatuh di dalam perkara ini, akan melakukannya, mengambilnya. Wa yusari ilal akhad, dan akan bergegas untuk mengambilnya man qalla ilmuhu wa taqwa, orang yang sedikit ketakwaannya, ilmunya dan ketakwaannya. Jadi asalnya haram, misal riba, barang riba diolah, didalili, moro jadi haram, moro jadi halal misalkan. Misal itu. Ini orang yang sedikit ilmunya, ketakwaannya langsung ngambil banyak. Wah, mumpung ono dalil, gitu ya. Wa ghalabat alaihi nafsu wa hawa, dan orang yang lebih dikuasai oleh nafsunya, hawa nafsunya, ini baru mengambil. Wa min hadad darajah aidan asyubhat, dan termasuk derajat ini, adalah allati aslul halal, sesuatu yang asalnya halal, summa waqa asyak, kemudian jatuh di dalam keraguan fi tahrimiha, di dalam keharamannya. Termasuk derajat derajat ini, derajat yang ini orang ahli takwa tidak bakal ngambil, adalah sesuatu yang asalnya halal, kemudian moro-moro tiba-tiba jatuh keraguan, terdapat keraguan di dalam keharamannya. Jadi memang asalnya haram, asalnya halal, asalnya halal, terus jadi moro-moro jadi haram karena sebab. Moro bingung gitu ya. Jadi memang asalnya halal, tapi moro membingungkan ini kehalalannya. Maka ini sama juga, sama dengan barang tadi, sama dengan apa tadi, barang haram, tahu-tahu moro ono dalil atau ada apalah gitu ya, kok moro hilang haramnya, kok moro berubah menjadi syubhat ini, kok meragukan ini keharamannya nih, gitu ya. Sama juga ini. Jadi derajat ini sama dengan barang halal, moro jadi ragu akan kehalalnya. Ini derajatnya sama tadi. Orang ahlul haq tidak bakal ngambil. Summa waqa asyak fi tahrimiha, kemudian jatuhlah atau terjadi keraguan di dalam keharamannya. Tadinya halal. Limuqtadan iqtadah, maksudnya karena ada sesuatu sebab gitu ya. Au syakka qardun fi, atau sama ini ya sebenarnya, atau menjadi ada sesuatu yang meragukan, ardun fi, au syakka atau ada keraguan yang datang. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis sahih, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh di dalam barang syubhat, yang melakukan barang-barang yang meragukan, sesuatu yang meragukan, maka waqa'a fil haram, maka dia berarti sudah jatuh dalam keharaman. Karra'iyar ahawla al-hima yushik an yaqa fi, seperti orang yang pengembala, yang mengembalakan kembalaannya haulal hima, di sekitar larangan, sekitar pagarnya orang gitu ya, larangan. Itu yusiku hampir an yaqa fi, jatuh di dalamnya. Kita punya sapi atau ngingu wedhus gitu ya, ngingu kambing. Kita ingu di ladang. Ladang ini halal memang, cuma kambingnya ini ternyata merepet ke pagarnya orang. Ini jadi syubhat. Kenapa? Bisa jadi kambing ini bakal makan daun miliknya orang lain tadi. Syubhat berarti. Seperti itu. Enggak kok, gak sampai. Iya, cuma ente balik dia sudah ngambil satu, enggak tahu berarti itu sudah haram. Nah, gitu ya. Maka kalau kalau ngembala kambing jangan dekat-dekat dengan pagarnya orang. Jauhkan. Kenapa? Bakal nanti ngambil satu helai daun miliknya orang, enggak tahu
sudah jadi syubhat, haram. Waqa fi syubhat, waqa fil haram, maka jangan dekat-dekat. Karena barang syubhat ini mendekati haram. Wa fiha aidan hadis Uqbah al-masyhur fil mar'ah allati kana tazawwajaha. Dan dalam hal ini juga dalam hal ini ada contoh juga ya, ada hadis Uqbah yang telah masyhur di dalam masalah sama dengan hadis ini dalam masalah barang syubhat. Jadi sahabat Uqbah ini menikah gitu ya. Karena tazawwaja, ada seorang perempuan yang dia nikahi. Ya. Faja'athu imratun sauda fazamat annaha arda'athu. Jadi ketika si Uqbah ini menikah dengan seorang perempuan, datang perempuan hitam, sauda, perempuan hitam, fazamat, maka mengaku ini perempuan annaha arda'athu, bahwa si perempuan ini budak mungkinnya. Perempuan ini ternyata dia yang pernah menyusui Uqbah. Perempuan tadi pernah menyusui Uqbah. Padahal tidak tahu. Jadi Uqbah ini mungkin lupa siapa perempuan ini. Perempuannya ngaku telah menyusui Uqbah dan juga menyusui perempuan yang dinikahi juga. Berarti bingung ini. Loh, ente kok nikah dengan ini padahal ente ini dulu anak susu saya lah ente. Misalnya seperti itu. Ya kalau jelas tahu ya sudah haram, sudah ngerti kalau dia ibu susunya haram, sudah berarti sudah langsung batal, tidak boleh. Ini tidak tahu. Nah, ini juga membingungkan. Kalau orang soleh ahlu taqwa langsung dibatalkan pernikahannya, takut iya, gitu ya. Tapi kalau orang yang bukan ahlul haq masih cari alasan, oh enggak nanti goro gitu ya, goro. Jangan-jangan ente ini mau merusak rumah tangga saya, begitu. Ya, gitu. Jadi datang perempuan langsung ngaku, ya Uqbah ente dulu anak cucu saya, anak susu saya, ente saya pernah saya susui. Dan perempuan ini juga pernah saya susui, berarti apa? Saudara susu, tidak sah nikahnya. Begitu. Dia tinggal sudah oleh Uqbah. Wa amsalah hadzal qisam katsirah, dan contoh-contoh semacam ini banyak sekali. Salah satunya contoh yang sama dengan ini, misalnya kita ada di suatu kampung. Kita mau nikah. Orang Bumiayu mau menikah kembaran misalkan. Ya, ternyata di satu kampung, ternyata orang barang ngomong, lo ente waduh, ente ini dulu saudaramu di sini perempuan, yang mana ndak atau pokoknya kampung ini ada saudaramu. Nah, kalau ahlu taqwa dia bakal balik, aduh jangan-jangan nanti pas yang saya nikah ini saudara saya, balik. Gitu ya. Ini salah satu yang syubhat semacam ini. Kalau kita langsung lanjut nikah di sana syubhat. Ya walaupun nanti hukum fikih kalau sangat banyak gitu ya. Kalau perempuannya banyak sekali, ya gitu ya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau cuma 1 2 enggak boleh. Tapi kalau ahlul haq hatta banyak pun dia bakal menghindar. Takutnya nanti dia tepak ke saudara sendiri, misal seperti itu. Wa ammal mushkilat fa aktsaruha awal kasir minha ma huwa halal fi dhahir ilm, walakin yakunu fi akhdihi tasahul wa qillatu mubalah ma'a man yu'amiluhu wa ya'khud bi yadihi. Wa ammal mushkilat, adapun barang yang mushkilat, muskil ini yang membingungkan ya, yang menyulitkan, barang halal tapi yang menyulitkan, sulit ya. Ini juga orang ahlul haq tidak bakal ngambil. Jadi orang ahlul haq ini yang diambil hanya pokoknya murni halal, enggak repot gitu ya, murni halal. Enggak ada kalau masih pakai alasan, pakai ini, pakai itu dibolak-balik enggak. Nah, itu orang gitu. Nah, termasuk muskilat ini. Wa amal muskilat akan ada hal-hal yang muskilat, jadi yang menyulitkan. Fa aksaruha, maka kebanyakan, awil kasir minha, banyak ya daripada muskil ini adalah barang halal mahwa halalun fi dhahiri ilm, barang halal tapi hanya di luarnya halal ya. secara ilmu halal gitu ya, cuman walakin yakunu fi akhdihi tasahul, tetapi ngambilnya itu tasahul, gegampang,
ngambilnya tasahul. Tasahul ini jadi ndak hati-hati gitu ya. Tasahul ini lawan daripada hati-hati. Ngambilnya ndak hati-hati, ceroboh ngambilnya. Wa qillati mubalah ma'a man yu'amiluhu wa ya'khudhu min yadihi, dan sedikitnya perhatian terhadap orang yang dia yang jadi sedikit dia perhatikan gitu. Dia sedikit sedikitnya perhatian dengan orang yang dia diajak transaksi. Wa ya'khudh min yadihi, dan dia orang yang diambil hartanya. Namanya orang yang dia bertransaksi dengannya, teman kerjanya gitu ya. Jadi maksudnya ini memang barangnya halal, tapi tetap jadi harta muskil, yang menyulitkan. Ada masalah sebenarnya kalau Anda tasawuf, yaitu harta halal secara dohir halal, cuma dia ketika bekerja, ketika bermuamalah dia gampang, ndak milih-milih terhadap orang yang dia orang yang dia bekerja dengan, orang yang dia diajak transaksi. Ya. Wa israfun, dan juga penggunaannya itu israf, berlebih-lebihan, wa tabdir sama ya, mubadir. Ya. Penggunaannya dengan cara mubadir, berlebih-lebihan. Wa tabdir, wa tawassu, dan tawassu ini bermegah-megah. Wa tana'um, dan bernikmat-nikmat. Fa inda dzalika yadhiqul halal, maka seketika itu akan sulit ya, sempit masalah barang halal. Karena orang kalau biasa israf, nanti suatu saat dia bakal masuk ke sesuatu, kalau berlebih-lebihan jadi haram nanti. Maksudnya ada aja nanti haram yang masuk ke sana. Wa taqlibul muzajafa 'alal insan fi ma ya'khudhu, dan biasanya sembarangan manusia itu di dalam mengambilnya. Wa fi muamalati, dan di dalam bermuamalah, wa ma yataqallab fi min awsyubah, dan apa yang yataqallab, berbolak-balik, dan apa yang dia lakukan, maksudnya gitu ya, di dalam macam-macamnya syahwat. Wa asnafut tana'umat, dan berbagai macamnya kenikmatan. Ini kalau biasa melakukan seperti itu, biasa menuruti syahwatnya, walaupun ini sesuatu yang halal gitu ya. Misalkan makan gitu ya, makan halal, makan dia bekerja dengan dia ngambil dengan mendapatkan dengan cara halal memang. Cuma dia berlebih